Polisi lalu melakukan pencarian besar-besaran. Dan akhirnya, pada tanggal 24 Februari, polisi menemukan potongan tubuh manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang bisa membuat Anda merasa ngeri. Jadi, siapkan cemilan Anda, karena saya akan menceritakan kisah tragis dan absurd dari model cantik asal Hong Kong, Abby Choi. Anda siap? Ayo kita mulai. Kasus pembunuhan model asal Hong Kong, Abby Choi, menyita perhatian publik. Abby Choi dilaporkan dibunuh dengan cara dimutilasi. Bagian kepala Choi ditemukan di salah satu panci berisi sup. Jadi, Abby Choi ini adalah seorang model terkenal dari Hong Kong. Kalau dilihat dari Instagramnya sih, hidupnya kayak cerita dongeng. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa kenyataan itu seringkali lebih rumit dari yang kita lihat di sosial media. Pada akhir Februari 2023 yang lalu, si Abby ini tiba-tiba menghilang. Awalnya orang berpikir, mungkin dia cuma liburan dadakan. Tapi ternyata ini bukan episode Friends. Men, ini jauh lebih ngeri dari itu. Jadi Abby ini selain cantik dan sukses, dia juga punya kehidupan pribadi yang gimana ya? Mirip di sinetron gitu. Bayangkan ada drama keluarga, utang-utangan, dan mantan suaminya yang nggak kalah dramatis. Nah, pada malam tanggal 21 Februari itu, si Abby ini pergi bertemu seseorang. Dan coba tebak, siapa yang dia temui? Orang misterius. Kalau ini di film horor, pasti kita semua pada teriak, jangan pergi sendirian, itu berbahaya. Keesokan harinya, si Abby ini nggak pulang-pulang. Keluarganya panik dong. Lalu mereka melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Polisi lalu melakukan pencarian besar-besaran. Dan akhirnya, pada tanggal 24 Februari, polisi menemukan potongan tubuh manusia yang tersebar di sebuah lokasi. Serius, ini kayak episode CSI yang bikin kaget. Setelah diselidiki, ternyata itu potongan tubuh si Abby Choi ini yang ditemukan di sebuah rumah yang disewa oleh mantan mertuanya di distrik Tai Po. Dan ini bukan rumah biasa guys. Di dalamnya, polisi menemukan alat-alat seperti gergaji listrik, palu, dan pisau dapur yang digunakan untuk membunuh dan memutilasi si Abby ini. Ngeri. Ini kayak di film Saw. Buat yang belum nonton film Saw, ini adalah film horor tentang jebakan yang dirancang untuk menyiksa korbannya. Kelakuan mantan suaminya si Abby dan keluarga ini memang betul-betul bikin kita tercengang. Gergaji listrik, palu, pisau dapur. Mereka ini sepertinya terlalu banyak nonton film horor. Alat-alat ini ditemukan berlumuran darah. Dan jelas sekali itu digunakan untuk memutilasi mayat korban ini. Lalu bagaimana hubungan antara Abby dengan keluarga mantan suaminya? Nah, ini dia ceritanya yang menarik. Jadi, hubungan antara si Abby Choi ini dengan mantan mertuanya itu sangat buruk. Mereka sering kali bertengkar tentang masalah keuangan. Mantan suaminya si Abby ini dan keluarganya merasa iri karena mereka merasa bahwa mereka berhak untuk mendapatkan lebih banyak hartanya si Abby ini. Hubungan keluarga mereka ini kayak cerita dalam film Cinderella tapi versi horor. Mantan suaminya nih ngotot minta uang, ayah mertuanya yang susun semua rencana jahat untuk habisi korbannya ini. Dan ibu mertuanya juga nggak kalah ngerinya. Jadi nggak heran kalau konflik di dalam keluarganya mereka ini berakhir dengan tragedi seperti ini. Selain itu ada juga rumor yang beredar bahwa mantan suaminya si Abby ini punya utang besar dan memaksa korban ini untuk membayar utangnya itu. Jadi suaminya ini marah-marah kalau misalnya si Abby ini nggak kasih uang buat bayar utangnya. Ini laki-laki
Saat memang kamu yang ngutang, orang lain yang kamu suruh bayar. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa si Abi ini sering mendapat ancaman dari mantan suaminya. Serius, ini kalau di drama Korea pasti kita akan melihat adegan tangis-tangisan. Tapi sayangnya ini kisah nyata, men. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam persidangan banyak fakta yang terungkap. Misalnya, mantan suaminya si Abi ini mengaku bahwa dia terlibat dalam rencana pembunuhan itu dan ayah mertuanya yang susun semua skenario dalam aksi pembunuhan itu. Mereka dua merencanakan pembunuhan ini dengan sangat rinci. Sampai-sampai orang mikir, mereka ini nggak ada kerjaan lain apa? Salah satu saksi, yaitu tetangganya si Abi ini memberikan keterangan bahwa mereka sering mendengar pertengkaran yang keras dari rumahnya si Abi ini. Dan saksi lain bahkan melihat bahwa mantan suaminya si Abi ini meneteng sebuah tas yang besar pada malam Abi dilaporkan menghilang. Dan yang paling mencurigakan adalah tetangganya si Abi ini mendengar suara yang sangat keras, seperti ada sebuah benda yang berat yang jatuh. Jadi keponya juga tetangganya si Abi ini bukan mainnya. Ini mengingatkan kita pada pepatah lama yang mengatakan bahwa hati-hati, dinding itu punya telinga. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian lagi ribut sama pasangan, sebelum ribut ingatin dulu pasanganmu. Kalau di sebelah itu ada tetangga. Karena kalau habis ribut, tiba-tiba orang sekampung tahu aja unek-unek kalian. Selain itu juga ada bukti CCTV yang menunjukkan bahwa seseorang membawa tas besar yang dicurigai berisi potongan tubuh si Abi ini. Polisi lalu menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi orang yang ada di dalam rekaman itu. Ini menunjukkan betapa canggihnya teknologi saat ini. Tapi tetap saja nggak bisa mencegah kejahatan seperti ini terjadi. Aneh kan? Bukti CCTV ini menjadi salah satu kunci penting dalam pengungkapan kasus ini. Saya bayangkan melihat rekaman itu mungkin seperti menonton episode dalam film Black Mirror. Ngeri. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Yang pertama, jangan pernah jalan-jalan sendirian kalau lagi ada masalah. Tinggal saja di rumah, baca komik atau apa terserah. Yang kedua, kalau ada orang yang ngutang sama kita, pertimbangkan untuk menagihnya dengan cara yang lebih sopan, lebih manusiawi. Jangan main bentak-bentak saja, wih bayar utang. Men, itu bisa memicu masalah yang lebih serius. Atau lebih baik, nggak usah kasih utang sama sekali, biar hidup kita lebih tenang. Dan yang terakhir, kita tentu butuh sistem hukum dan tatanan sosial yang lebih baik untuk melindungi masyarakat dari kekerasan semacam ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda punya pendapat atau pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. And see you next time.